Awal yang mencekam, di sebuah sudut kota Jakarta, terdapat sebuah tempat pengolahan frozen food yang dikenal dengan nama Dapur Beku. Tempat ini milik Pak Rudi, seorang pria parubaya yang tampak ramah dan akrab dengan semua karyawan. Bang Yono, seorang pemuda yang baru saja dipekerjakan, merasa bersemangat untuk memulai pekerjaan barunya. Namun, saat ia melangkah memasuki gedung itu, ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Dinding-dinding gedung terlihat tua dan berlumut, seolah menyimpan banyak cerita. Yono memperhatikan bahwa meski tempat tersebut sibuk di siang hari, suasana di malam hari terasa sepi dan mencekam. Ia mendengar desas-desus dari rekan-rekannya tentang sejarah tempat itu, yang tidak pernah lepas dari tragedi. Konon, beberapa tahun yang lalu, tempat ini pernah menjadi lokasi dua peristiwa tragis. Yang pertama adalah tenggelamnya seorang anak kecil di kolam renang yang berada di belakang gedung. Anak itu, yang dikenal ceria dan penuh semangat, tiba-tiba menghilang saat bermain. Meskipun pencarian dilakukan dengan serius, tubuhnya tidak pernah ditemukan. Peristiwa kedua adalah bunuh diri seorang perempuan yang terjatuh dari lantai 2 gedung, menyisakan duka mendalam bagi semua orang yang mengenalnya. Malam pertama Yono di tempat itu terasa berbeda. Saat semua karyawan pulang, ia terpaksa tinggal lebih lama untuk menyelesaikan pekerjaan. Ketika ia sedang menyusun kotak-kotak produk, ia mendengar suara aneh. Suara itu terdengar seperti tawa anak kecil, mengalun lembut namun meresahkan. Yono merinding, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya. Namun, saat ia beranjak menuju ruang istirahat, ia melihat bayangan bergerak cepat di sudut matanya. Dengan berani, ia mendekati tempat itu, namun tidak menemukan apa-apa. Hanya ada sunyi yang menekan. Yono berusaha menenangkan diri dan kembali bekerja. Di malam kedua, saat Yono beristirahat, ia terbangun oleh suara perempuan yang terdengar seperti sedang menidurkan anak. Suara itu lembut, tetapi ada kesedihan yang mendalam di dalamnya. Yono berusaha mencari sumber suara, namun tidak ada siapa-siapa di sekitar. Hanya ada hawa dingin yang membuatnya merasakan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Saat menjelang akhir minggu, Yono semakin merasakan ketidakberesan di tempat kerja. Suasana di dalam gedung terasa semakin menakutkan. Ia mulai diperhatikan oleh rekan-rekan kerjanya, yang mulai merasa khawatir dengan perubahan sikapnya. Mereka pun menceritakan lebih banyak tentang sejarah kelam tempat itu. Salah satu rekannya, Ibu Sari, mengisahkan bahwa Pak Rudi mengorbankan keluarganya, anak dan istri, untuk mendapatkan kekayaan yang melimpah. Yono merasa terikat pada kisah tragis ini. Ia mulai mencari tahu lebih banyak tentang Pak Rudi dan apa yang sebenarnya terjadi. Dalam pencariannya, ia menemukan sebuah foto tua di ruang penyimpanan. Foto itu menunjukkan seorang anak kecil dengan senyum ceria, tetapi di belakang foto tersebut terdapat tulisan samar, tumbal untuk kekayaan. Hati Yono berdegup kencang. Ia menyadari bahwa tempat ini tidak hanya sekadar tempat kerja, melainkan sebuah rumah bagi jiwa-jiwa yang tersiksa. Teror yang tak terhindarkan. Setelah seminggu bekerja di Dapur Beku, Bang Yono merasakan keanehan yang semakin mendalam. Suasana di tempat itu, terutama pada malam hari, terasa semakin mencekam. Setiap sudut gedung seolah menyimpan cerita kelam dan kehadiran yang tak kasat mata. Ia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya, dan semakin hari semakin terobsesi untuk mencari tahu lebih banyak tentang Pak Rudi dan tragedi yang melanda keluarganya. Di malam yang gelap, saat semua karyawan pulang, Yono kembali tinggal lebih lama untuk menyelesaikan pekerjaan yang tertunda. Saat ia sedang merapikan kotak-kotak frozen food di gudang, ia mendengar suara berisik dari lorong. Suara itu terdengar seperti langkah kaki kecil, mengalun pelan seolah sedang bermain-main. Yono menahan napas, berusaha mendengarkan lebih jelas. Suara itu semakin dekat, dan hatinya berdegup kencang. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasinya. Ketika ia memberanikan diri untuk keluar dari gudang, suasana di lorong terasa dingin dan sunyi. Hanya ada suara detak jam dinding yang menggema. Yono melangkah perlahan, mencari sumber suara. Tiba-tiba,
Ia melihat bayangan kecil berlari ke arah kolam renang yang sudah lama tidak terpakai. Yono teringat akan cerita tentang anak kecil yang tenggelam di kolam itu. Dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran, ia mengikuti bayangan tersebut. Saat ia sampai di tepi kolam, Yono melihat sosok seorang anak kecil berdiri di tepi air, menatapnya dengan tatapan yang kosong. "Ayo main," suara anak itu terdengar lembut, tetapi ada nuansa kesedihan yang menyelimuti. Yono merasa terperangkap dalam pandangan mata anak itu, seolah ada sesuatu yang ingin disampaikan. Namun, sebelum ia sempat menjawab, sosok itu menghilang dalam sekejap. Yono terkejut dan terjatuh, merasakan hawa dingin menyelimutinya. Ia berlari kembali ke dalam gedung, berusaha menenangkan diri. Namun, ketenangannya tidak berlangsung lama. Malam-malam berikutnya, suara perempuan yang menidurkan anak kembali terdengar, lebih jelas dan lebih dekat. Suara itu selalu menuntut Yono untuk mendekat, seolah mengundangnya ke dalam kegelapan. Suatu malam, setelah mengalami mimpi buruk tentang anak kecil yang tenggelam, Yono memutuskan untuk berbicara dengan rekan-rekannya. Ia menemukan bahwa mereka tidak asing dengan kejadian aneh yang terjadi di tempat itu. Ibu Sari, yang sudah lama bekerja di dapur beku, menceritakan lebih banyak tentang Pak Rudi dan keluarganya. Pak Rudi dulunya adalah seorang yang baik. Namun, semua berubah ketika ia terjebak dalam pesugihan. Ia mengorbankan anaknya karena menginginkan kekayaan yang lebih. Ibu Sari menjelaskan dengan suara bergetar. Setelah tragedi itu, arwah anaknya tidak pernah tenang. Banyak yang mengatakan bahwa tempat ini dihantui. Yono terkejut mendengar cerita itu. Ia tidak menyangka bahwa Pak Rudi, yang terlihat begitu ramah, menyimpan rahasia kelam. Ibu Sari melanjutkan, setiap malam, arwah anak itu muncul, mencari sosok yang bisa membantunya. Dan perempuan yang bunuh diri itu, dia adalah istrinya, yang tidak bisa menerima kehilangan. Kecemasan mulai menggerogoti Yono. Ia merasa terikat pada kisah tragis ini. Melihat sosok anak itu di malam hari membuatnya merasa bahwa ia memiliki tanggung jawab untuk membantu. Ia mulai mencari informasi lebih lanjut tentang ritual pesugihan yang dilakukan Pak Rudi. Suatu malam, setelah semua karyawan pulang, Yono memutuskan untuk menyelidiki ruang penyimpanan yang jarang digunakan. Ia berharap menemukan sesuatu yang bisa membantunya memahami lebih dalam tentang apa yang terjadi. Di sudut ruangan, di antara tumpukan barang-barang tua, ia menemukan sebuah buku usang. Sampulnya terlihat kusam dan penuh debu, tetapi ketika ia membukanya, Yono menemukan catatan tentang ritual pesugihan. Ritual itu menjelaskan tentang pengorbanan jiwa untuk mendapatkan kekayaan. Yono merasa tercekik saat membaca bahwa pengorbanan itu tidak hanya sekadar simbolis, tetapi nyata dan mengerikan. Ia teringat akan foto tua yang ia temukan sebelumnya. Dan kini semuanya terasa lebih jelas. Pak Rudi telah mengorbankan anaknya untuk mendapatkan kekayaan, dan kini arwah anak itu terjebak, mencari keadilan yang tidak pernah datang. Menggali kebenaran. Bang Yono semakin terobsesi dengan misteri yang melingkupi dapur beku dan latar belakang kelam Pak Rudi. Setiap malam, suara-suara aneh dan penampakan sosok-sosok tak kasat mata menghantuinya. Ia tak bisa lagi menutup mata terhadap kenyataan bahwa tempat kerjanya bukan hanya sekadar lokasi produksi makanan, tetapi juga sebuah tempat yang menyimpan duka dan tragedi. Dengan tekad untuk mengungkap kebenaran, Yono memutuskan untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang sejarah Pak Rudi dan keluarganya. Ia mulai mengunjungi perpustakaan lokal dan berbicara dengan masyarakat sekitar. Setiap informasi yang diperolehnya membawa Yono lebih dekat kepada kebenaran, tetapi juga membawa lebih banyak ketakutan. Dalam penelusurannya, Yono bertemu dengan seorang lelaki tua bernama Pak Amir, yang dikenal sebagai orang pintar di daerah itu. Pak Amir mendengar cerita Yono dan dengan serius memperingatkannya. Anak itu tidak tenang, dan arwahnya terikat pada tempat itu. Jika kau tidak hati-hati, kau bisa terjebak dalam kegelapan yang lebih dalam, kata Pak Amir dengan nada tegas. Yono merasa tertekan oleh peringatan itu, tetapi ia tidak bisa mundur. Ia ingin membantu arwah anak kecil yang terus-menerus memanggilnya.
Pak Amir memberitahu Yono tentang ritual yang bisa dilakukan untuk membebaskan arwah yang terjebak, tetapi memperingatkan bahwa ritual tersebut juga memiliki risikonya. Kau harus siap membayar harga yang mahal untuk menyelamatkan mereka, tambahnya. Yono kembali ke dapur beku dengan semangat baru, bertekad untuk melakukan ritual tersebut. Ia mulai mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan, mencari benda-benda yang memiliki nilai sentimental bagi arwah yang ingin dibebaskan. Ia juga mulai menyiapkan mentalnya untuk menghadapi kemungkinan yang lebih menakutkan. Malam itu, ketika semua orang telah pergi, Yono mempersiapkan ritual di ruang penyimpanan yang sempat ia temukan sebelumnya. Ia menyalakan lilin dan menyusun benda-benda yang telah ia kumpulkan. Saat ia mulai membaca doa yang terdapat dalam buku usang, suasana di sekelilingnya mulai berubah. Hawa dingin kembali menyelimuti ruangan, dan suara anak kecil itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Ketika Yono melanjutkan ritualnya, ia merasakan kehadiran yang kuat. Sosok anak kecil itu muncul di hadapannya, menatapnya dengan mata penuh harap. "Tolong aku, kakak," suara lembut itu menggema di ruangan. Yono merasa terharu dan tertekan, tetapi ia tetap fokus pada ritual yang sedang ia jalankan. Namun, saat ia menyebutkan nama Pak Rudi dalam doa, suasana tiba-tiba berubah. Hawa dingin berbalik menjadi panas, dan Yono merasakan tekanan yang luar biasa. Suara perempuan yang sering ia dengar kini muncul, berteriak dengan suara penuh kemarahan. "Dia yang mengorbankanku, dia yang harus membayar." Desakan itu membuat Yono hampir kehilangan konsentrasi. Dalam kekacauan itu, Yono berusaha untuk tetap tenang. Ia berdoa lebih keras, berharap bisa menenangkan kedua jiwa yang terjerat dalam konflik ini. Tiba-tiba, lampu di ruang penyimpanan berkedip dan mati, meninggalkan Yono dalam kegelapan total. Ia hanya bisa mendengar suara-suara yang saling berteriak, pertentangan antara arwah anak dan arwah ibunya. Yono berusaha mengingat kembali semua yang ia pelajari dari Pak Amir. Ia tahu bahwa untuk menyelamatkan mereka, ia harus mengingatkan mereka akan cinta yang pernah ada di antara mereka. "Kau adalah ibu dan anak. Kembalilah ke pelukan kasih sayangmu," teriak Yono dalam kegelapan, berharap bisa menjangkau hati mereka. Tiba-tiba, suasana menjadi tenang. Yono merasakan kehadiran anak itu kembali, tetapi kali ini dengan nuansa damai. "Terima kasih, kakak," suara itu kembali terdengar, tetapi kali ini lebih lembut dan menenangkan. Yono merasa seolah ada angin lembut yang menyapu wajahnya, membawa rasa lega yang mendalam. Namun, saat ia merasa bahwa ritualnya berhasil, sosok Pak Rudi tiba-tiba muncul di depan pintu ruang penyimpanan. Wajahnya terlihat marah dan tertegun. "Apa yang kau lakukan di sini? Kau tidak berhak mengganggu mereka," teriaknya dengan suara menggema. Yono merasa terjebak, ia harus menghadapi Pak Rudi, orang yang telah mengorbankan keluarganya demi kekayaan. "Saya hanya ingin membantu, Pak Rudi. Arwah anak dan istri Anda terjebak di sini karena kesalahan yang Anda buat," jawab Yono dengan tegas. Meskipun hatinya bergetar, Pak Rudi maju dengan marah, tetapi Yono tidak mundur. Ia tahu bahwa ini adalah momen penting. "Kau harus menghadapi kesalahanmu. Tidak ada kekayaan yang dapat menggantikan nyawa mereka," Yono berteriak, berusaha menegaskan kebenaran di hadapan pria yang telah membuat kesalahan fatal. Pertarungan melawan kegelapan. Setelah malam yang mencekam dengan konfrontasi di ruang penyimpanan, Bang Yono menyadari bahwa ia telah memasuki pertempuran yang lebih besar daripada yang ia duga. Konfrontasi dengan Pak Rudi tidak hanya sekadar perdebatan, tetapi merupakan pertarungan antara kebaikan dan kegelapan, antara harapan dan keputusasaan. Yono merasa bahwa ia harus bertindak cepat sebelum semuanya terlambat. Pagi harinya, Yono kembali ke tempat kerja dengan perasaan yang berat. Karyawan lain tidak menyadari apa yang terjadi semalam, tetapi Yono merasakan aura ketegangan yang menyelimuti dapur beku. Ia bertekad untuk mencari tahu lebih banyak tentang ritual yang bisa membebaskan arwah-arwah tersebut dan mengakhiri pesugihan Pak Rudi. Ia tahu bahwa waktu tidak berpihak padanya. Yono kembali menemui Pak Amir, berharap bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Setelah mendengar cerita Yono, Pak Amir menatapnya dengan serius.
Anak itu dan ibunya terikat pada kesedihan yang mendalam. Mereka tidak akan bisa pergi selama Pak Rudi tidak mengakui kesalahannya, kata Pak Amir. Tetapi untuk menghadapinya, kau harus siap dengan konsekuensinya. Dengan pengetahuan baru, Yono mulai merencanakan langkah selanjutnya. Ia mengumpulkan rekan-rekannya yang percaya padanya, termasuk Ibu Sari dan beberapa karyawan lain yang merasakan keanehan di tempat kerja. Ia menjelaskan situasinya, dan meskipun mereka merasa takut, mereka sepakat untuk membantunya. Malam itu, mereka berkumpul di ruang penyimpanan untuk melakukan ritual yang lebih kuat. Yono membawa semua benda yang ia kumpulkan, termasuk foto anak kecil dan barang-barang milik ibu yang terikat pada kenangan. Kita harus membuat mereka ingat akan cinta yang pernah ada di antara mereka. Ini adalah satu-satunya cara untuk membebaskan mereka, kata Yono dengan penuh keyakinan. Ketika mereka memulai ritual, suasana di sekitar mereka berubah. Lampu mulai berkedip, dan hawa dingin menyelimuti ruangan. Yono bisa merasakan kehadiran arwah anak dan ibunya. Suara anak kecil itu kembali terdengar, tetapi kali ini lebih mendesak. "Tolong, kami ingin pulang," teriaknya, dan suara perempuan yang dikenal sebagai ibunya menanggapi, "Dia harus membayar." Yono berusaha untuk tetap tenang. Ia mulai membaca doa yang telah disiapkannya, berharap bisa menembus dinding kesedihan yang mengikat arwah-arwah itu. Namun, saat ia menyebut nama Pak Rudi, suasana ruangan tiba-tiba berubah. Suara teriakan perempuan itu semakin keras, dan kehadiran Pak Rudi kembali muncul, kali ini dengan aura yang lebih menakutkan. "Jangan campuri urusanku," teriak Pak Rudi, wajahnya penuh kemarahan. Yono merasakan tekanan yang luar biasa. "Kau tidak tahu apa yang kau lakukan. Mereka adalah milikku." Suara itu menggema di seluruh ruangan, membuat Yono dan rekan-rekannya terdiam. Yono tahu bahwa ia harus berani menghadapi Pak Rudi. "Mereka bukan milikmu. Mereka adalah keluarga yang kau hancurkan. Ini adalah saatnya bagimu untuk menghadapi kenyataan," teriak Yono, suaranya penuh emosi. Ia merasa bahwa ini adalah pertarungan yang tidak bisa ia hindari. Dalam momen itu, Yono melihat sosok anak kecil berdiri di sampingnya, menatapnya dengan harapan. "Kakak, tolong bantu kami." Suara itu lembut, tetapi penuh dengan kesedihan. Yono berusaha untuk tidak terpengaruh oleh ketakutan yang menyelimuti hatinya. Ia harus melakukan sesuatu untuk membebaskan mereka. Meskipun tekanan dari Pak Rudi semakin kuat, Yono melanjutkan ritualnya. Ia memanggil arwah anak dan ibunya, berharap bisa mengingatkan mereka akan cinta yang pernah ada. "Ingatlah saat-saat bahagia kalian, ingatlah cinta yang mengikat kalian," teriak Yono, suaranya bergema di seluruh ruangan. Tiba-tiba, suasana menjadi tenang. Yono melihat cahaya lembut muncul di tengah ruangan. Dan sosok ibu itu mulai terlihat. "Anakku," suara itu penuh dengan kerinduan. Yono merasakan ada sesuatu yang berubah. "Kami tidak bisa pergi tanpa permohonan maaf darinya," kata sosok itu, menatap Pak Rudi. Pak Rudi terdiam, wajahnya bergetar. Yono melihat ada secercah penyesalan di mata Pak Rudi, tetapi ia juga merasakan ketakutan yang mendalam. "Aku tidak bisa kehilangan semuanya. Aku tidak bisa," teriaknya, suaranya penuh dengan kegelisahan. Yono menyadari bahwa untuk membebaskan arwah-arwah ini, Pak Rudi harus menghadapi kesalahan yang telah ia buat. "Kau harus mengakui kesalahanmu, Pak Rudi. Hanya dengan itu mereka bisa tenang." Yono berusaha menekankan pentingnya pengakuan itu. Pak Rudi terjatuh ke lantai, terlihat bingung dan tertekan. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan," ujarnya, air mata mulai mengalir di wajahnya. Yono merasakan saat itu adalah momen krusial. Ia berusaha menghampiri Pak Rudi, menawarkannya kesempatan untuk menebus kesalahan. Mereka tidak ingin membalas dendam. Mereka hanya ingin damai. "Jika kau mau, kau bisa memberi mereka yang mereka butuhkan," kata Yono dengan lembut. Suasana di ruangan terasa semakin tegang, dan harapan mulai muncul di hati Yono. Namun, saat Pak Rudi membuka mulutnya untuk berbicara, tiba-tiba suasana berubah drastis. Sebuah kekuatan gelap muncul,
menghalangi semua upaya Yono. Kau tidak akan mengambil mereka dariku. Mereka adalah bagian dari kesepakatan. Suara itu menggema, dan angin kencang menerpa ruangan. Yono merasakan kegelapan itu semakin mendekat, dan ia tahu bahwa mereka harus bergerak cepat. Kita tidak bisa menyerah. Kita harus bersama-sama menghadapi kegelapan ini. Teriak Yono kepada rekan-rekannya. Mereka semua bersatu, berpegangan tangan dan berdoa dengan penuh keyakinan. Dalam momen itu, Yono merasakan bahwa kekuatan persatuan dapat mengalahkan kegelapan. Dengan semangat, mereka melanjutkan ritual, menyatukan suara mereka dalam doa, meminta perlindungan dan kelegaan bagi arwah anak dan ibunya. Yono merasakan energi positif mengalir melalui tubuhnya, dan cahaya dari sosok anak dan ibunya semakin terang. Kegelapan mulai mundur, dan Yono melihat Pak Rudi terbangun dari keterpurukannya. Ia menatap anak dan istrinya, dan akhirnya, dalam suara yang penuh penyesalan, ia berkata, "Maafkan aku. Aku tidak seharusnya mengorbankan kalian demi kekayaan." Suara itu mengalun lembut, dan air mata mengalir di wajahnya. Sebagai jawaban, cahaya itu semakin terang, dan suara anak kecil itu terdengar lagi, "Terima kasih, Ayah." Dalam momen itu, seluruh ruangan dipenuhi dengan cahaya hangat. Yono merasakan beban di hatinya mulai terangkat, dan ia tahu bahwa mereka berhasil. Penyesalan dan kesedihan. Setelah ritual yang mencekam dan penuh ketegangan, Bang Yono merasakan suasana di dapur beku telah berubah. Meski arwah anak kecil dan ibunya akhirnya dapat beristirahat dengan damai setelah Pak Rudi mengakui kesalahannya, Yono tahu bahwa konsekuensi dari pertempuran itu belum sepenuhnya berakhir. Ada sesuatu yang masih mengintai, dan ia merasa tidak tenang. Malam setelah ritual, Yono dan rekan-rekannya berkumpul di ruang istirahat, membahas apa yang baru saja terjadi. Meskipun mereka merasa lega bahwa arwah telah bebas, ada rasa berat di hati mereka. Ibu Sari, yang menjadi salah satu pendukung Yono, mengungkapkan keraguan dan ketakutannya. "Apakah kita benar-benar sudah aman? Apa yang terjadi pada Pak Rudi?" tanyanya dengan cemas. Yono menjawab, "Aku berharap kita telah menghentikan siklus penderitaan, tetapi aku tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu yang belum selesai." Ia merasa panggilan dari kegelapan masih menghantuinya. Meskipun Pak Rudi telah mengakui kesalahannya, Yono merasakan bahwa ada harga yang lebih besar yang harus dibayar. Beberapa hari berlalu, dan Yono tetap bekerja di dapur beku, tetapi suasana di tempat itu terasa berbeda. Karyawan lain mulai merasakan ketegangan yang sama. Suara-suara aneh yang sebelumnya berhenti kini kembali terdengar, dan bayangan-bayangan mulai muncul di sudut-sudut ruangan. Yono merasa bahwa arwah yang telah dibebaskan mungkin tidak sepenuhnya pergi. Suatu malam, saat ia bertugas sendiri di dapur, Yono mendengar suara gemerisik di belakangnya. Ia berbalik dan melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di dekat pintu. Hatinya berdegup kencang ketika ia menyadari bahwa sosok itu adalah istri Pak Rudi. "Dia tidak seharusnya mengabaikanku," suaranya penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Yono merasa ketakutan, tetapi ia juga merasakan empati. "Ibu, kami telah berusaha membantu. Kami ingin kalian semua tenang," jawabnya dengan suara bergetar. Namun, sosok itu tidak menjawab, hanya menatap Yono dengan mata yang penuh penyesalan. Keesokan harinya, Yono mencari Pak Rudi. Ia menemukan pria itu duduk di sudut ruangan, tampak hancur dan putus asa. "Apa yang telah kau lakukan, Yono?" tanya Pak Rudi dengan suara serak. "Meskipun aku telah mengakui kesalahanku, aku merasa ada sesuatu yang hilang. Mereka tidak pernah benar-benar pergi, kan?" Yono duduk di sampingnya, merasakan beban yang sama. "Kami telah melakukan yang terbaik untuk membebaskan mereka. Namun, mungkin ada lebih banyak yang harus dilakukan. Kita harus menemukan cara untuk memberi mereka kedamaian sejati," katanya. Pak Rudi menatap Yono dengan air mata di matanya. "Aku tidak pernah bermaksud untuk menghancurkan keluarga kami. Keserakahan mengubahku menjadi monster. Sekarang, aku tidak tahu bagaimana untuk memperbaikinya." Suara Pak Rudi dipenuhi rasa penyesalan yang mendalam, dan Yono merasakan hatinya tergerak.
Malam berikutnya, Yono kembali ke ruang penyimpanan tempat mereka melakukan ritual sebelumnya. Ia merasa bahwa mungkin ada cara lain untuk memberikan kelegaan bagi arwah-arwah yang terjebak. Ia mulai mencari buku usang yang pernah ia temukan, berharap menemukan metode lain untuk menyelesaikan masalah ini. Di tengah pencariannya, Yono kembali menemukan foto anak kecil yang terjatuh dari tumpukan barang. Melihat senyum ceria di wajahnya, Yono merasakan beban yang menyesakkan di dadanya. Ia tahu bahwa arwah itu, meskipun telah bebas, masih terhubung dengan kesedihan yang ditinggalkan oleh Pak Rudi. Yono memutuskan untuk berbicara dengan Pak Rudi sekali lagi. Kita perlu melakukan ritual lain, satu yang bisa membawa mereka pulang ke tempat yang seharusnya. Kita harus memberi mereka kesempatan untuk memaafkan, ujar Yono dengan penuh keyakinan, meskipun hatinya bergetar. Pak Rudi terlihat ragu, tetapi ia akhirnya setuju. Aku akan melakukan apapun untuk menebus kesalahan. Mungkin ini adalah cara untuk menebus dosa yang telah kulakukan, kata Pak Rudi, suaranya penuh harapan dan penyesalan. Mereka mulai mengumpulkan semua yang diperlukan untuk ritual tersebut, termasuk benda-benda yang memiliki makna bagi keluarga yang telah hilang. Malam itu, Yono dan Pak Rudi berkumpul di ruang penyimpanan dengan rekan-rekannya. Mereka melakukan ritual dengan penuh harapan, memanggil arwah anak dan ibunya, berharap bisa memberikan mereka kesempatan untuk pulang. Namun, saat ritual berlangsung, suasana menjadi tegang. Hawa dingin kembali menyelimuti ruangan, dan suara yang familiar mulai terdengar. Aku tidak bisa pergi selagi dia masih hidup, teriak sosok istri Pak Rudi. Suaranya menggema dengan kemarahan. Yono merasakan ketakutan melanda, tetapi ia tahu bahwa mereka tidak bisa mundur. Ibu, kami berusaha membantu. Kami ingin kalian semua tenang. Teriaknya kembali. Pak Rudi, dengan air mata yang mengalir, berusaha berbicara. Aku minta maaf. Aku telah menghancurkan hidup kita semua. Tolong, beri kami kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Suaranya dipenuhi penyesalan, dan Yono menyaksikan transformasi di wajah Pak Rudi. Tiba-tiba, sosok anak itu muncul di hadapan mereka, menatap ibunya dengan penuh kerinduan. Ibu, aku ingin pulang. Aku ingin kita bersama lagi, suara anak itu lembut, tetapi penuh harapan. Yono merasakan harapan baru muncul, tetapi juga kesedihan yang mendalam. Dalam momen itu, Pak Rudi berlutut, memohon kepada arwah keluarganya. Aku sangat menyesal, maafkan aku tidak seharusnya mengorbankan kalian untuk kekayaan. Suara Pak Rudi penuh dengan kejujuran, dan Yono bisa merasakan perubahan di dalam ruangan. Dengan penuh kasih, sosok ibu mendekati anaknya. Kami ingin pulang, tetapi kami tidak bisa selagi kau terjebak dalam kesedihan dan kesalahanmu, katanya. Yono merasakan haru yang mendalam, menyaksikan momen emosional antara ibu dan anak. Saat ritual mencapai puncaknya, Yono berdoa dengan sepenuh hati. Kami meminta agar kalian bisa beristirahat dengan tenang. Beri kami kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dibuat. Suaranya menggema di seluruh ruangan, dan cahaya lembut mulai menyelimuti mereka. Namun, saat cahaya itu semakin terang, Yono merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kegelapan yang mengintai mulai muncul kembali, mengancam untuk merenggut semuanya. Kau tidak bisa menghapus kesalahan. Mereka akan tetap bersamamu. Suara itu menggema, mengisi ruangan dengan ketakutan. Dalam momen ketegangan itu, Yono menyadari bahwa untuk menyelamatkan semua orang, ia harus membuat pengorbanan. Jika aku harus menjadi pengorbanan untuk memberi mereka kedamaian, maka aku akan melakukannya. Teriaknya, suaranya penuh tekad. Dengan keputusan itu, Yono merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir dalam dirinya. Ia tahu bahwa ini adalah akhir dari perjalanan ini, tetapi juga awal dari sesuatu yang baru. Dalam detik-detik terakhir, saat cahaya menyilaukan dan suara arwah memanggilnya, Yono merasakan ketenangan yang mendalam. Ketika semuanya berakhir, Yono terbangun di tempat kerja, tetapi semuanya terasa berbeda. Ruangan itu tenang, tanpa suara aneh atau bayangan yang menghantui.
Ia merasakan kehadiran arwah yang telah pergi, tetapi kali ini, mereka tampak damai. Namun, saat ia menatap ke arah Pak Rudi, ia melihat pria itu terpuruk dalam kesedihan. "Apa yang telah kau lakukan?" tanya Pak Rudi, suaranya penuh penyesalan. Yono tersenyum, meskipun hatinya terasa hancur. "Aku telah memberi mereka kedamaian. Sekarang, saatnya kau menghadapi konsekuensimu."